Kalau menurut aku sih, seorang guru tuh harus mencontohkan yang baik pasti, karena guru itu akan diikutin sama siswanya. Terus mereka juga harus kreatif. Gimana caranya biar anaknya ngerti, anaknya nggak mau belajar jadi mau belajar, yang tadinya nggak mau masuk jarang masuk jadi masuk. Mereka harus kreatif, punya sistem pembelajarannya sendiri gitu. Selamat malam teman-teman K2FM, kembali lagi dengan saya Rizky di Lensa Edukasi. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Dia seorang guru muda, usianya baru 22 tahun nih. Selamat malam, Kak Yasmin. Gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Oke. Nah, Kak Yasmin, kita ini channel edukasi ya. Dari nama channel kita ini K2FM. Nah, channel ini itu memberikan edukasi untuk teman-teman dimanapun mereka itu berada gitu ya. Jadi kita ambil semua edukasi dari segala bidang gitu. Sekarang kita mau nanya Kak Yasmin nih. Kak Yasmin sehari-harinya sibuk apa? Sibuk ngajar. Sibuk ngajar. Ngajar di SMK. Di SMK. Berarti sebagai guru ya? Sebagai guru. Guru, oke. Sejak kapan tuh? Sejak 2020. Sejak 2020. Berarti dulu kuliah dulu? Kuliah dong. Kuliah di Universitas Widyatama. Universitas Widyatama, oke. Dari lulus kuliah di Widyatama itu langsung ngajar. Jadi apa jeda dulu? Langsung ajar sih. Lulus April, ngajar ajaran baru bulan Juni Juli langsung. Oh langsung gitu ya. Kenapa bisa terjun ke itu sih? Tunggu dulu. Dulu waktu kuliah itu ngambil fokusnya itu apa? Bahasa Inggris. Kan dalam bahasa Inggris ada fokus-fokusnya nih. Kayak aku kan dulu di bahasa Inggris tuh ngambil bisnis. Kelas bisnis. Nah, kamu itu ngambil kelas apa waktu dulu? Tourism ya? Nah, itu ceritanya gimana? Dari tourism itu ke guru? Gimana ya? Bisa diceritain nggak gimana gitu? Sebenarnya emang keluarga maunya aku ngambilnya bagian yang itu, teacher gitu. Di pendidikan. Ya, gitu pendidikan. Ya. Karena semua background keluarga kan pendidikan. Maksudnya even mereka punya pekerjaan mereka masing-masing, tapi tetap ada ambil alihnya juga lah gitu. Di bagian pendidikan. Jadi otomatis ke bawahnya juga harus gitu. Muridnya ada berapa? Satu kelas itu? Per kelas biasanya sekitar 40, bisa kurang, bisa lebih. 40 ya? 40. Ini SMK kan? SMK kejuruan, berarti dia jurusannya ada apa aja di SMK itu? Ada komputer, mesin, sama otomotif. Berarti komputer, mesin, otomotif berarti kebanyakannya cowok ya? Iya. Berarti ceweknya cuma sedikit lah ya? Sedikit. Ada yang nggak ada sama sekali ceweknya. Kalau kelasnya itu di dalamnya cowok semua ya, kan biasanya kalau cowok semua kan lihat gurunya cewek gitu, cantik gitu ya apalagi ya. Berarti pernah ngalamin hal apa gitu, hal menarik apa, hal buruk atau apa gitu? Enggak sih, kalau hal buruk. Ada pengalaman apa nggak? Ada. Kalau misalnya pas ngajar, kan kita pakai masker kan, sebenarnya nggak kelihatan sih muka kayak gimana. memang nggak boleh dibuka. Iya, jadi terus aja dipakai masker. Okay. Tetap prokesnya tetap jalan gitu. Terus jadi di kelas tuh pas pertama masuk kayak biasalah kita kalau misalnya zaman sekolah kan begitu kita misalnya begitu guru kita datang langsung kayak guru gitu kan, kayak langsung lari gitu. Yeah. Aku langsung teringat zaman dulu. Yeah. Mana itu kan belum lama kan SMA aku dulu kayak. Terus pas aku masuk kayak mereka langsung pada sikut-sikutan gitu. Terus kayak itu ibunya kayak gitu. Terus kayak aku datang langsung kayak kenapa lari aku bilang kayak gitu. Terus mereka kayak enggak Bu, takut. Mereka bilang kayak gitu. Takut kenapa? Terus mereka bilang enggak, takut ibunya galak, katanya bilang kayak gitu. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya mereka pun bisa menilai ya, maksudnya tiap guru punya karakter. Terus mereka ngelihat aku mungkin santai banget lah gitu ya. Terus kayak nah pas udah pembelajaran nih, hal yang menariknya tuh kayaknya nggak pernah mungkin dilakuin sama even aku bahkan sebagai murid gitu dulu nggak pernah kayak gitu. Mereka tuh tiba-tiba ngomong gini, Bu boleh foto bareng nggak? Ngomong kayak gitu. Buka masker tapi enggak? Enggak, mereka ngomong gitu dulu. Terus aku nanya kan, buat apa? Aku bilang kayak gitu. Soalnya kan ini bukan perpisahan, maksudnya ini pertemuan pertama gitu kan. Terus mereka kayak,
nggak apa-apa Bu, buat kenang-kenangan aja. Kalau nggak apa-apa Bu, saya pengen nunjukin nih guru saya kayak gini, kayak gitu-gitu. Lebih ke kayak gitu sih. Terus akhirnya kalau pertama sih aku kayak yaudah kita foto, maksudnya foto banyakan, tapi mereka tetap masih menghormati, nggak yang kurang ajar itu nggak. Mereka masih menghormati aku sebagai guru. Terus ya mereka kepo-kepo aja, nanyain umur segala macam. Itu hal menariknya sih, karena di saat aku sebagai murid aku nggak pernah kayak gitu. Tadi kembali lagi ke pelajarannya itu, pelajarannya tentang apa dalam bahasa Inggris, fokusnya kemana? Ke general English kah? Kemana kah? Iya, ke general sih, karena mereka masih, aku kan ngajarnya kelas 10. Karena di kelas 10 tuh rata-rata lebih ke general, lebih ke yang tenses-tenses yang masih awal, yang masih pengenalan-pengenalan. Basic lah ya. Masih basic, iya. Terus lebih ke, ya lebih ke, conversation gitu. Lebih ke sehari-hari lah. Ditambah kan mereka kejuruan kan, terus pasti lebih ke kayak surat untuk izin ke atasan, kayak gitu-gitu. Jadi lebih writing ya, lebih writing. Ya, terus speaking mereka juga gimana cara ngomong ke atasan, ke bawahan, kayak gitu-gitu sih. Berarti metodenya seperti itu ya, seperti speaking, writing. Iya, soalnya SMK sama SMA agak beda gitu kan. Iya. Gitu. Nah, gini. Tadi kan kita ngomongin pembelajaran ya. Nah, saya juga sempat ngajar nih ya, Kak Yasmin. Jadi, tapi saya itu ngajarnya nggak dalam skala besar gitu ya. Jadi murid saya itu cuma 7 nih ya. Nah, kadang-kadang suka ada murid tuh ya, ada murid. Kalau misalkan kita udah jelasin berkali-kali itu nggak ngerti gitu. Kak Yasmin gimana ininya? Mengajarkannya, mengakalinya gitu, gimana? Gini ya, kalau menurut aku maksa orang buat ngerti tuh nggak bisa. Tergantung dari merekanya, mereka mau ngerti atau enggak gitu. Kalau mereka mau ngerti, mereka pasti merhatiin. Kalaupun ada yang mereka nggak ngerti, mereka pasti tanyain. Kalau emang mereka udah merhatiin tapi tetap nggak ngerti, mereka bisa tanya. Tapi kalau misalnya emang mereka nggak mau ngerti, berarti itu udah pilihan mereka, udah nggak bisa dipaksa. Berarti nggak ada kemampuan belajar gitu. Iya, lebih ke kayak gitu sih. Cuman cara aku mengakalinya gimana ya? Jadi banyak kok orang yang kayak aku nggak suka nih pelajaran bahasa Inggris karena mereka bilang nggak bisa misalnya. Tapi sebisa mungkin gimana seenggaknya mereka tuh ada di kelas itu gitu. Seenggaknya mereka hadir, mereka memperhatikan. Urusan mereka ngerti atau enggak itu urusan nanti gitu. Tapi ngomongin soal niat belajar itu ya, sosok gurunya juga penting loh. Karena dulu aku di STM itu ya, dulu di STM. Ya belajar bahasa Inggris itu kan ya gimana lah untuk anak STM ya. Tapi ketika gurunya datang, gurunya ya gimana gitu. Ya itulah gurunya sosoknya gitu. Wah gitu kan. Mereka jadi semangat belajar. Meskipun mereka nggak ngerti, tapi mereka mau mencoba mengerti karena sosoknya itu begitu. Gimana pembawaannya sih tetap. Gimana pembawaannya dan ya kembali lagi ke niatnya juga gitu. Kalau misalkan ada murid yang ini nih, murid yang dia di kelas itu dia ngeganggu teman-temannya, ngegangguin aja teman-temannya ngobrol atau gimana. Tapi dia tuh pintar, tapi dia nggak mau diem gitu, gangguin terus teman-temannya. Tapi dia ngerti itu gimana? Kalau aku sih pernah sih ada yang dia ngeganggu temennya, dia berisik gitu kan. Ya aku ngomong aja, mau kamu yang ngomong atau saya yang ngomong, aku bilang kayak gitu. Tapi dia mengerti, tapi dia udah menguasai ini pelajaran ini, tapi dia ngeganggu orang lain gitu. Ya pengen aja ngobrol gitu kan. Ya paling aku gitu sih sebenarnya, lebih ke nyikapinnya ya. Mau kamu yang ngomong di depan atau saya yang ngomong di depan. Kalau kamu mau ngomong di depan ya silahkan, biar semua orang tahu yang kamu ngomongin. Lebih ke kayak gitu aja sih. Sebenarnya beda-beda. Sebenarnya nggak ada metode khusus yang paling ampuh gitu, nggak ada. Berarti selama ini orangnya. Selama ini pernah dapat kesulitan nggak menghadapi anak-anak yang maksudnya bukan berkebutuhan khusus ya, maksudnya ngasih gitu. Metode pembelajarannya beda gitu, susah diatur lah gitu. Gimana tuh? Enggak sih, selama ini nggak pernah dapat kesulitan. Karena mungkin pada dasarnya mereka masih kelas 10 ya, masih dibentuk gitu, masih perlu dibentuk, masih belum terlalu kenal satu sama lain dan lain-lain, masih perlu diarahin lah. Kalau udah kelas 11, kelas 12 mungkin lebih effortnya lebih ekstra ya. Tapi karena masih kelas 10 jadi masih bisa diarahin lah, masih bisa diatur gitu, nggak sampai bandel gimana-gimana. Tapi untuk Kak Yasmin mengevaluasi
hal tersebut itu dengan cara apa? Mengevaluasi setiap metode pembelajaran. Misalkan kita udah melakukan metode pembelajaran seperti ini, ternyata berapa persen yang masuk, sisa berapa persennya nggak masuk nih. Nah, evaluasinya seperti apa? Sama contohnya misalkan ya, contohkan kita udah pakai metode langsung misalkan praktikal gitu, kita langsung praktek aja, sambil praktek sambil belajar gitu. Ada juga yang ya kita teori terus, tapi nggak praktek gitu. Nah itu evaluasinya kayak gimana? Kalau aku sih sebisa mungkin setiap pertemuan itu harus balance ya. Jadi misalnya 2 jam pelajaran ya. Misalnya 1 jam kita pakai buat aku nerangin nih ke mereka ini tuh gini. Aku nerangin, terus sisanya aku pakai buat latihan. Jadi even meskipun cuma 5 soal ya, seenggaknya ada latihan dan 5 soalnya pun PG. Mereka cuma jawab ABCD-nya doang gitu kan. Seenggaknya aku tahu nih udah sengerti apa sih mereka gitu. Dari tadi mereka merhatiin apa aja sih. Nah, tapi kadang yang bikin susah tuh gini loh. Misalnya mereka udah kasih tugas, dah nih. Terus aku bilang, ya udah kumpulin. Lama kan pasti belum kayak gitu. Akhirnya aku mikir lah, daripada orang tuh rata-rata ya. Nggak tahu sih, mungkin karena generasi sekarang tuh lebih ke nggak mau terlalu menonjol, lebih ke nggak mau apa pinter sendiri kayak gitu. Tapi mereka tuh lebih nggak mau terpuruk sendiri gitu. Jadi kalau ada ini cari temen lah. Iya. Nah kayak gitu. Aku mikirnya gini, daripada yang duluan dapat nilai, mendingan yang terakhir ngumpulin dapat tugas. Nah itu dari situ mereka langsung cepet-cepetan tuh. Iya, cepet-cepetan. Jadi kayak, wah ini aku nggak mau dikasih tugas nih. Jadi aku segimana pun aku harus cepet gitu. Akhirnya mereka cepet tuh ngumpulinnya. Terus memaksa mereka secara nggak langsung untuk nggak ngamburin waktu lah kayak gitu. Nggak ngerjain PR di sekolah lah kayak gitu ya. Akhirnya beres tuh dikumpulin, terus aku diperiksa lagi, terus hasilnya keluar kan seberapa mereka mengerti apa yang aku terangin. Tapi tetap misalnya nanti sudah itu sebelum UAS atau UTS pasti ada evaluasi lagi dari materi awal sampai akhir gitu, yang mereka nggak kuasain apa. Terus ya pasti ngebahas-bahas gitu sih. Tapi so far sukses sih pembelajarannya gitu. Iya, enggak. Semuanya ilmunya nerap lah gitu ya. Iya, dari UTS sama UAS sih sejauh ini ya selama aku ngajar aman-aman aja sih. Jadi waktu kamu mulai ngajar itu udah mulai corona kan berarti kan? Iya. Corona sudah masuk berarti kamu ngajar itu pertama kali online langsung? Online selama 1 tahun pelajaran online. Nah, tiba-tiba sekarang jadi tatap muka, itu ada perbedaan nggak sih? Ada sih, ada banget. Ada. Sebenarnya lebih susah waktu online sih, karena kadang bingung ya, kita neranginnya tuh takut materinya nggak masuk. Sinyal juga ngaruh ya. Iya, apalagi sebenarnya karena itu kan ibaratnya apa ya, nggak yang menengah ke atas ya. Jadi sekolahnya tuh kan letaknya tuh agak di kampung gitu. Jadi siswa-siswanya pun masih ada keterbatasan gitu dari segi kuota, dari segi HP-nya nggak semuanya punya Android. Kan kalau misalnya mau Zoom harus Android gitu kan. Apalagi laptopnya masih agak jauh lah gitu. Jadi sebisa mungkin ngakalinnya tuh kalau misalnya ada siswa yang nggak punya HP Android itu ke sekolah datang pakai komputer sekolah. Gitu. Difasilitasi. Terus kalau misalnya kita nggak bisa Zoom meeting nih karena agak susah kan. Misalnya padahal sebenarnya kuota udah dikasih, tapi kadang ada yang masih HP-nya berdua sama ibunya kayak gitu-gitu. Terus ada yang gitulah pokoknya, jadi sistem grup gitu kan. Akhirnya ngasih materi pun nggak ini gitu, nggak total gitu. Terus ngasih tugas yang ngumpulin juga ya seadanya banget lah gitu, kayak mereka agak-agag bodo amatan gitu. Tapi itu ada privilege nggak sih? Maksudnya untuk murid-murid privilege khusus karena ini online dan pandemi gitu ya, mau nggak mau ya harus diluluskan saja lah, bagaimanapun caranya, apa gimana? Emang nggak sesusah kalau misalnya offline ya, pasti emang ada lebih ke pemakluman, tapi tetap masih ada batasannya juga gitu. Kadang kalau misalnya mereka sama sekali nggak absen pun, ini sih ada home visit dari wali kelas mereka masing-masing. Jadi mereka misalnya nggak datang, maksudnya nggak absen 2 atau 3 kali gitu absennya, pasti langsung didatangin ke rumahnya. Nah, karena sekarang masih ada yang sebagian online ya. Nah, waktu online ini pernah nggak? Jadi ada kelas nih,
Tapi yang belajar itu bukan ininya, bukan apa ya, bukan murid kitanya. Misalkan orang tuanya yang belajar, yang hadir tuh orang tuanya. Itu kan banyak ya masyarakat itu mengeluh kalau belajar online itu malah yang belajar itu malah orang tuanya, bukan anaknya. Anaknya malah seneng main game gitu apa gimana gitu. Nah, itu gimana tanggapan dari pihak sekolah ketika orang tua yang malah belajar gitu? Mungkin kayaknya kalau itu banyaknya SD sih, karena mereka yang ngoperasiin HP aja masih agak gimana. Kalau gitu. SMP nggak ada kayak gitu? Kayaknya kalau SMP SMK nggak terlalu kayak gitu juga SMP, sih. SMK Lebih ke paling orang tuanya yang ngumpulin gitu. Oh, orang tuanya yang ngumpulin. Ngumpulin tugasnya misalnya kayak gitu. Kalau nggak anaknya tiba-tiba misalnya anak saya lagi di Jakarta nih, jadi saya ngumpulin tugasnya gitu. Ya. Ada yang kayak gitu juga ada. Kalau dibandingin nih, mending tatap muka atau online? Kalau sebagai guru pasti offline sih ya. Tatap muka ya? Iya, tapi aku pernah nanya juga sih, enakan offline apa online? Ke muridnya? Ke muridnya, Terus mereka jawab? setiap kelas aku tanya. Tapi rata-rata semua mereka pasti jawabnya offline. Aku tanya kan, emang kenapa? Aku bilang kayak gitu. Uang jajannya. Oh, uang jajannya. Gitu, ya. Padahal kan di rumah mereka bisa. Iya, makanya aku nanya. sebenarnya. Iya, sebenarnya aku nanya kan, emang kenapa kalau di rumah dikasih uang jajan? Dikasih sih, tapi Iya. setengahnya katanya gitu. Kalau berangkat sekolah 2 kali lipat katanya gitu sih. Tapi kalau masalah pembelajarannya, kamu pernah nanya nggak ke mereka? Mereka lebih masuk itu secara online atau secara tatap muka? Ya pasti offline sih. Terus mereka juga jadi lebih bersosialisasi sama teman-teman mereka yang baru kan, karena masih kelas 10. Terus kalaupun mereka ada yang nggak ngerti dan mereka agak ragu untuk nanya ke gurunya, mereka bisa tanya ke temennya yang lebih ngerti gitu. Gitu ya. Ya. Pasti emang mereka juga pasti lebih milih offline sih. Offline. Online tuh emang segala terbatas gitu sih. Nah, emang sih ya. Kira-kira kayak Yasmin ini punya saran nggak untuk teman-teman K2FM ini yang mau belajar jadi guru? Selain harus punya ilmu yang banyak ya, selain dari itu, karena itu udah pastilah, maksudnya dasarnya lah gitu ya. Kalau menurut aku sih, seorang guru tuh harus mencontohkan yang baik pasti, karena guru itu akan diikutin sama siswanya. Terus mereka juga harus kreatif, gimana caranya biar anaknya ngerti, anaknya nggak mau belajar jadi mau belajar, yang tadinya nggak mau masuk, jarang masuk jadi masuk. Mereka harus kreatif, punya sistem pembelajarannya sendiri gitu. Terus lebih ke apa ya, kalau sekarang tuh harus mau nggak mau kita harus mengikuti zaman sih, karena kita nggak bisa maksain kamu harus ngerti dari apa ya cara saya gitu, nggak bisa. Kadang kita harus menyesuaikan juga gitu loh, menyesuaikan sama anak-anak sekarang anak-anak gitu. sekarang ya, iya. Harus lebih kekinian sih, jangan mau kalah gitu guru-guru. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Kak Yasmin, satu kata guru itu menurut Kak Yasmin apa? Guru itu panutan. Panutan ya? Panutan siswanya pasti. Iya. Oke teman-teman K2FM, jadi menurut Kak Yasmin itu guru adalah panutan dan juga sebagai contoh untuk generasi-generasi muda, di mana guru itu sebagai motor penggerak agar bangsa kita ini semakin intelektual gitu ya, semakin maju ke depannya. Setuju nggak kira-kira? Setuju dong. Oke, terima kasih Kak Yasmin atas waktunya di K2FM. Semoga Kak Yasmin bisa terus memberikan edukasi-edukasi untuk generasi-generasi yang akan datang. Amin, makasih juga udah undang aku kesini ya. Ya, sama-sama. Oke teman-teman K2FM, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Hidupkan loncengnya supaya nanti kita bisa ketemu lagi di edukasi-edukasi lainnya di channel K2FM Lensa Edukasi. Salam berkarya.